Record. Oke, nah jadi hari ini kita mau ngebahas tentang visualisasi plus query. Nah, query ini harusnya udah kalian dapetin di pertemuan ke-7 ya. Jadi seharusnya udah bisa, cuma tinggal yang visualisasi doang. Nah, jadi kalau udah, sekarang paling kita langsung mulai aja. Jadi di sini tabelnya itu ada ramen shop, terus nanti bakal ada data-datanya. Excel-nya itu harusnya CSV-nya udah aku share di yang di zip tadi ya. Itu nanti kalian download aja. Nah, di sini tuh nanti kalian bakal disuruh buat lakuin analisis, query analisis, habis itu kalian visualisasi. Nah, paling kira-kira kayak gitu aja sih. Nanti buat visualisasinya kita bakal bikin pie, terus kita juga bikin line plot, habis itu ada bar. Nah, paling itu aja. Nah, jadi di sini kita langsung mulai aja. Nah, ini pastiin kalian udah ada tool-nya ya. Kalau di sini aku bakal pakai Jupyter Notebook yang ada di Windows. Kalau caranya yang Jupyter Notebook di Windows itu sama kayak di Cloudera, langsung aja klik, ketik Jupyter Notebook. Ini kalian mau kerjain di mana aja nggak masalah ya. Oke. Ini paling ditunggu dulu. Nah, ini harusnya aku udah kebuka buat Jupyter Notebook-nya. Nah, di sini paling kita langsung aja bikin Python 3. Aku bikin file Jupyter Notebook, IPYNB. Kita pakainya Python 3. Oke, langsung aja. Di sini aku kasih judul ya, jangan untitled doang, nanti jadi bingung. Aku kasih aja visualization. Oke. Nah, jadi di sini itu kalian pastiin udah kalian masukin ya Excel-nya. Kalau punya aku tinggal upload aja, upload terus aku pilih Excel-nya. Nah, di sini aku juga udah masukin CSV-nya udah ada semua. Oke. Nah, paling pertama, kalau udah, kita langsung aja import Spark Session. Jadi di sini itu kan kita bakal ngelakuin query. Dan kalau buat big data ini sih kita bakal ngegunain Spark ya buat ngebantu kita melakukan analisa. Jadi di sini aku import aja from PySpark.sql karena aku mau pakai fungsi SQL-nya. Terus import. Di sini aku mau import Spark Session. Nah, kalau udah di sini aku bakal import dari matplotlib juga .pyplot. Jadi matplotlib ini itu buat kita melakukan visualisasi. Jadi visualisasinya kita pakai matplotlib. Terus SPLT. Ini buat SPLT ini tuh cuma buat mempersingkat aja sih. Kalau enggak nanti kita mesti kayak setiap kali kita mau bikin diagram, nanti kita harus panggil si pyplot. Kan nanti bakal lama. Jadi SPLT aja. Nanti kalau misalnya ada kecepatan atau misalnya ketinggalan mau minta tunggu, nanti ngomong aja ya. Oke, jadi kita import dulu. Nah, habis diimport, di sini seperti biasa, kita bikin objek Spark-nya. Spark sama dengan Spark Session .builder .get or create. Jadi diingat aja pertama kali pasti kita bakal bikin objek Spark-nya. Nah, setelah ini bintang ini artinya masih tunggu dulu. Ya udah, paling kita langsung lanjut aja. Jadi setelah kita udah bikin objek Spark-nya, kita nge-read data dari CSV yang udah dibuat. Jadi ke MS Brand. Jadi kalau di sini tuh CSV-nya ada MS Brand, Country, Customer,
ramen style, transaction detail, sama header. Jadi di sini aku import aja MS brand sama dengan spark.read.option. Terus di sini kita kasih infer skema true. Habis itu .csv. Terus kita masukin file CSV-nya. Nah, di sini kalian perhatiin aja kalian taruh CSV-nya di mana. Kalau punya aku taruh CSV-nya setara dengan Python aku, Python notebook aku. Jadi, aku tinggal langsung panggil aja MS brand. Tadi udah sampai mana ya? Kayaknya tadi barusan ke DC. Halo? Ya udah, palingan ini aku lanjut aja ya. Saya barusan ke DC. Oke. Ini screen-nya udah kelihatan ya? Nah, tadi tuh sebenarnya aku lagi import sih. Lagi import Spark-nya, terus aku bikin objek Spark, terus kita nge-read data dari si MS Brand. Ini harusnya mirip sama pertemuan-pertemuan sebelumnya sih. Jadi langsung aja kita import semua data yang diperlukan. Nah, buat data-datanya di sini ada MS Brand, terus MS Country. Habis itu ini diganti aja jadi mscountry.csv. Habis itu ada MS Customer. Terus ada MS Ramen. Jadi intinya itu kalian import semua yang ada di sini ya. Ini paling aku splitin dulu soalnya agak lupa. Jadi intinya kita import semua. Terus MS Ramen Style. Habis itu transaction detail. Terus sama transaction header. Brand, country, customer, ramen. Ramennya. Oke, kalau udah kita jalanin aja. Nah, ini paling buat yang belum sempat, aku send ulang ya. Nih, ini paling aku send aja nih yang buat nge-read datanya. Soalnya kan template ya. Jadi paling kalian buka aja di grup chat, terus kalian paste aja. Nah, sebenarnya inverse schema ini buat apa? Jadi, kalau di Excel kalian nih, atau CSV kita, dia kan sebenarnya kayak contohnya MS Ramen nih. Kan sebenarnya ini tuh integer kan. Nah, tapi kalau misalnya waktu kita import, dia itu nggak bakal sesuai sama tipe data yang kita isi. Tapi nanti dia kebacanya itu sebagai string. Nah, paling ini aku contohin deh. Paling di sini inverse skemanya nggak usah kita taruh. Nah, terus di sini aku coba print MS brand. Nah, dia tuh jadinya kolomnya tuh string semua.
Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau column string, kita harus kasih inverse schema true. Oh ya, palingan sorry ada yang kelupaan. Jangan lupa kalian kasih header sama dengan true ya. Nah, header sama dengan true ini kapan sih bakal kita pakai? Itu ketika data Excel kalian itu baris pertamanya itu adalah header-nya. Kalau misalnya kalian nggak kasih header sama dengan true, nanti data yang ramen ID ini tuh, sisa semua ini tuh bakal jadi data. Harusnya kan jadi header ya. Makanya kalian harus kasih header sama dengan true. Jadi ini dikasih aja semuanya. Ini paling aku share ulang. Nah itu ya, yang header sama dengan true. Kalau enggak, ditambahin sendiri aja. Oke, kalau misalnya udah sekarang, kita ini kan mau nge-query ya. Nah, kalau kita mau query, kita butuh tabelnya. Nah, paling di sini itu kita bakal bikin sebuah temporary table di sini, biar kita bisa ngelakuin query di Spark-nya. Cara bikin temporary table itu, kita pakai MS. Misalnya MS brand dot register temp table terus MS brand. Nah, paling di sini itu kita masukin yang udah, ini tuh bakal jadi nama table yang ada di sini, di Python-nya, di Spark-nya. Nanti ini bakal jadi nama tabelnya. Terus ini itu nama data frame yang udah kita import. Nah, palingan di sini itu, ini aku langsung cepet aja. Nanti aku share ke kalian juga. Jadi ini tuh kalian lakuin ke semua table ya. Nah, di sini kita ganti aja buat MS brand, country, customer, ramen, ramen style. Oke, jadi kita register semuanya ya. Ini paling buat registernya aku share juga. Jadi kita bikin temporary table. Biar bisa kita lakuin query di Spark-nya. Oke, nah kalau udah, sekarang kita tinggal lakuin query aja ya. Cara lakuin query, itu kita panggil dulu nih objek Spark-nya. Terus kita langsung aja .sql. Nah, kalau udah, di sini mungkin kalau kalian masih ingat, kita bisa lakuin multi-line query ya. Kalau biasa kan di Python nggak boleh kayak gini ya. Nah, tapi kalau kalian mau lakuin multi-line query di Python, itu kalian pakai yang petik 3 ini. Jadi nanti query-nya di dalam sini. Langsung aja, misalkan kita mau select bintang from MS brand ya. Terus kita .show di akhir. Kalau udah dijalanin. Nah, nanti bakal keluar. Ini adalah hasil query dari table MS brand kita. Nah, palingan sekarang buat query-nya kita bakal bahas lewat ini ya, soalnya. Oke. Nah, palingan di sini aku rada split ya, biar aku bisa lihat soalnya juga. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung ngikutin query berdasarkan yang diminta sama soal ya.
Nah, di soal ini, dia minta buat tampilkan 5 top country yang distribusi ramennya tuh terbanyak, yang memiliki distribusi ramen terbanyak menggunakan pie plot. Nah, palingan di sini kita joinkan dulu table-table apa aja sih yang diperlukan. Nah, di sini itu yang pasti kita butuh menampilkan country. Nah, otomatis kalau kita mau nampilin country itu kan kita butuh table MS country dong. Jadi di sini from MS country. Nah, terus di sini dia mau cari the most number of ramen. Oh ya, palingan di sini kita sambil lihat IRD juga ya. Nah, ini paling IRD-nya bisa kalian lihat di PC kalian masing-masing. Nah, jadi dari country, dia mau cari tahu nih, yang ngejual ramen terbanyak tuh siapa. Dan di sini itu berarti kita butuh joinkan sama table MS Ramen. Nah, di sini itu aku juga kasih alias buat per table ya. Aku kasih MS Country C, Ramen R. Biar lebih singkat aja. Nah, terus kasih on. On ini tuh gunanya buat, ini kan kita mau join ya. Otomatis kita butuh tahu apa yang sama dari dua table itu. Oh, yang sama dari dua table itu adalah country ID. Karena berdasarkan kalau kalian lihat IRD-nya, MS Ramen itu punya country ID. Jadi anggapannya gini, satu ramen punya satu country. Jadi misalkan ramen A dibuat di country ABC. Nah, terus satu country itu punya banyak ramen. Nah, itu hubungannya ya. Paling hubungannya kira-kira kayak gitu. Nah, jadi di sini kita langsung hubungin aja C titik country ID sama dengan R titik country ID. Terus kita jalanin. Bentar. Wait, coba gini. MS Ramen R on C titik country ID sama dengan R titik country ID. Oh iya, sorry. Di sini ada kelewat bentar ya. Ini register timetable-nya salah. Sebentar. Ini aku share lagi ya buat register timetable-nya yang baru. Ini buat register timetable-nya aku share ulang ya. Jadi tadi error gara-gara dia table-nya salah. Oke. Nah, di sini udah kita join ya. Udah bisa. Paling kalian copy aja yang baru. Nah, terus sekarang kita mau cari tahu nih top 5 country yang mendistribusi ramen terbanyak. Nah, berarti di sini itu yang pasti kita bakal select country name dong. Entah kalian mau country name atau country ID, nggak apa-apa. Dan kalau kalian mau pakai country ID nih, di select, itu kalian harus specify. Dia itu dari table mana. Ini sih gunanya buat biar nggak ambigu kolom ya. Soalnya kan country ID itu ada di MS Country sama MS Ramen. Kalau udah, kita select country-nya. Terus di sini, kita diminta tampilin
kayak country itu ada berapa ramen. Tadi kan kasusnya di sini itu satu ramen dipunyai oleh satu country. Ya, satu ramen punya satu country punya banyak ramen. Iya kan ya? Nah, di sini kalau dari kalian cek aja deh, yang dari tabel ini, itu kan kayak, oh Jepang. Jepang itu misalkan ada ramen 7, 8, 9. Nah, otomatis kita mau ngapain di sini? Kita tuh kayak mau menghitung, oh berapa kali sih Jepang muncul? Logikanya kayak gitu kan ya. Kalau kita mau cari tahu, Jepang ini jual berapa ramen. Nah, jadi kita langsung aja count. Nah, apa yang mau di-count, kita count aja c.country ID ya. Oke ya, sebenarnya jadi ini kan namanya agregat ya. Jadi diingat aja nih, ini paling aku kasih notes beberapa hal. Jadi kalau count, agregat itu kan ada count, sum, max, min, sama average ya. Nah, diingat aja nih, kalau dimintanya kayak berapa jumlah ramen yang terjual, itu kita pakainya lebih tergantung soal sih. Tapi kalau misalkan kayak di sini nih, berapa kali Jepang muncul? Berarti kita pakainya count. Tapi kalau ditanya, berhubungan dengan harga atau quantity, maksudnya kayak total harga ramen yang dijual sama Jepang tuh berapa? Itu kita pakainya sum. Jadi agak beda ya buat count sama sum. Terus max, min, average harusnya standar aja. Jadi di sini karena kita mau cari tahu berapa banyak Jepang yang muncul, berapa banyak Taiwan yang muncul. Berarti kita pakainya count c.country ID. Kita nge-count nih muncul berapa kali. Tapi sebenarnya nggak mesti kalian count country ID sih. Kalian bisa juga count apapun. Bahkan count bintang tuh juga bisa. Tapi di sini biar lebih gampang aja, aku c.country ID. Karena sebenarnya di sini itu dia menghitung doang sih ada berapa banyak country ID sih ketika namanya Jepang. Berapa banyak ramen ID ketika namanya Jepang. Jadi itu ya count, jangan sampai kebalik-balik buat count. Nah, terus di sini diingat aja, kalau kita punya agregat, otomatis kita harus menggroup by. Nah, group by ini yang tadi tuh, kita mau tahu apa? Di sini kan kita mau cari tahu, kayak si Jepang itu ada berapa banyak ramen yang terjual. Berarti kita group by berdasarkan apa yang mau kita cari. Berarti country ID sama country name. Gampangnya itu mungkin kayak, misalkan nih, di sini kita punya data female, terus ada data male. Terus di sini misalkan Nia, terus di sini Budi, terus ada female lagi, Lala, kayak gitu. Nah, kan kita mau nampilinnya, female itu ada berapa sih? Oh, ada 2. Terus male itu ada berapa? Oh, ada 1. Otomatis kan kita menggroup by berdasarkan gender ini dong. Nah, paling kayak gitu sih buat group by. Jangan sampai kebalik-balik lagi aja. Jadi kita group by kayak kita mau menghitung apa, berapa banyak gitu. Jadi kalau kita mau menghitung female ada berapa kali, ya udah berarti kita group by gender. Kayak gitu. Nah, terus di sini kalau udah, kita coba jalanin aja. Oke. Nah, ini udah muncul ya. Count country ID. Nah, paling buat di sini kan namanya masih count country ID ya. Jadi kita kasih alias aja. Kita kasih S. Misalkan ramen count.
kayak pakai backtick. Buat kasih nama alias di sini pakai backtick ya. Oke, kalau misalnya udah, di sini tinggal kita ngapain? Kan kita mau, oh ya, paling sampai sini dulu, ada yang mau nanya? Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini itu kita mau tampilin 5 country doang. 5 top country yang menjual ramen. Berarti kita order by ramen count. Nah, order by-nya apa? Descendant. Karena kita mau ngurutin ramen dari ramen count terbanyak. Kalau ascending kan jadinya dari paling kecil ya. Kalau ini dari paling banyak. Terus kalau udah, kita limit 5. Nah, kalau udah keluar nih, Jepang, USA, South Korea, Taiwan, Thailand. Ini udah sama kayak yang di soal ya. Nah, berarti paling buat query sampai sini, ada yang mau nanya? Oke. Nah, sekarang, ini .show-nya aku hapus, karena kita mau simpan hasil query kita ke dalam sebuah variabel, yang nantinya kita bakal melakukan kayak visualisasi. Jadi kita simpan ke dalam variabel. Oke, jadi aku simpan res1 sama dengan spark.sql. Udah sampai sini doang. Nggak usah di-show. Tapi kalau misalkan kita show di bawah sini, itu bisa res1.show. Nanti keluar ya sama. Nah, sekarang kita, oh ya, di sini itu kalau kita mau melakukan visualisasi, mungkin pas awal-awal tuh pernah disebut panda ya. Jadi panda ini tuh gunanya buat mempermudah kita ketika kita mau menggunakan kayak table gitu sih. Kayak data frame ini kan table ya. Jadi kalau kita mau melakukan analisa table, itu kita bisa pakai panda buat mempermudah kita. Dan nanti pas kita lakuin visualisasi juga kita bakal pakai panda. Maksudnya table ini tuh dijadiin ke dalam bentuk panda. Sebelumnya ini tuh kan data frame ya. Kalau misalnya mau cek, kita bisa print type S1. Di sini kan data frame. Jadi dari data frame nanti bakal kita ganti jadi panda. Type ini buat cari tahu jenisnya ya. Jenis si res1 ini. Oke. Nah, sekarang pertama kita mulai dari py dulu. Kita bisa kasih title. Misalnya plt.title py. Nah, terus cara kerja py itu sebenarnya gimana sih? Jadi di sini, oh ya, plt ini tuh dari matplotlib ya. Ini plt. Nah, sebenarnya py ini tuh kita butuh 2 array. Array pertama itu, lebih tepatnya vektor ya. Nah, vektor pertama itu dia kayak nunjukin berapa banyak. Paling kayak gini deh. Aku bikin 1,2,3 ya. Terus, aku komain lagi. Misalkan di sini labels. Label sama dengan A, B, C. Jadi ini pakai vektor juga. Nah, terus kita plt.show. Ini buat nampilin py-nya. Nah, vektor pertama itu apa? Jadi vektor pertama ini tuh kayak persentasenya. Di sini kan 1, 2, 3. Terus labelnya itu ABC. Jadi maksudnya yang persentasenya 1 itu dimiliki oleh A, yang persentasenya B itu dimiliki, yang persentasenya 2 dimiliki oleh B, C itu 3. Makanya nih kalau kalian lihat, A paling kecil, terus B, habis itu C ya. Nah, terus, jadi kira-kira kayak gitu sih buat py. Jadi di sini itu kayak persentasenya,
kayak perbandingan mereka lah, perbandingan. Terus di sini tuh labelnya. Terus kalau mau tampilin persentase gimana? Kita bisa pakai auto PCT sama dengan persen F. Nah, mungkin kalau masih ingat di C dulu itu kan kita bisa kayak mau angka di belakang komanya itu cuma 2. Oh, di sini juga bisa. Kita tinggal titik 2F. Ini jadinya, ini kan dalam floating number ya. Terus udah deh keluar. Nah, paling buat pi harusnya kayak gitu aja. Yang di sini itu perbandingannya. Terus label itu, labelnya apa. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ubah jadi buat query kita. Berarti di sini kita kasih title aja, misalkan top 5 ramen distribution. Oh, ini country ramen. Palingan disamain kayak soal aja sih. Nah, terus yang buat pertama ini perbandingannya apa? Nah, kalau dari soal kita berarti perbandingannya siapa? Si ramen count kan ya? Oh ya, ini ramen count itu sebenarnya, oh ya, ada kelupaan. Jadi tadi aku sempat singgung ya, ada namanya panda. Jadi di sini itu kita harus rubah data kita jadi panda dulu, biar bisa kita melakukan analisa terhadap table. Jadi intinya panda ini membantu sih. Caranya kita langsung aja buat res1.toPandas. Nah, kalau ini dia jadinya bakal nampilin pandasnya. Nah, terus kita mau rubah si res1 jadi panda. Jadinya bikin aja res1 sama dengan res1.toPanda. Nah, setelah kita udah jadiin toPanda kayak gini, kita bisa akses per satu atributnya. Misalkan kita mau akses ramen count. Tinggal aja kita buat res1 kotak ramen count. Nah, nanti bakal keluar ya. Nah, ini dia dalam bentuk list, si ramen count ini. Udah sesuai dong sama yang kita mau. Kan kita maunya dalam bentuk vektor ya. Sorry, vektor. Nah, kalau udah kita masukin aja res1 ramen count buat perbandingannya. Oh, pandanya udah. Nih ya, dia jadinya series gini. Atau vektor lah, sama yang kayak kita mau. Nah, kalau udah, sekarang labelnya juga kita ganti. Labelnya itu berarti res1 punya siapa? Country name. Kayak gitu. Kalau udah, kita show aja. Nah, seharusnya udah sesuai ya. Jadi diingat aja, step-stepnya, kita query, terus kita ubah jadi panda, habis itu kita bisa akses per satu atributnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi aja buat nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya ini kita bakal pakai line plot. Palingan sebelumnya kita lakuin query dulu ya. Langsung aja kita buat spark.sql, terus query-nya apa? Select bintang from. Nah, di sini dia mau ngapain? Show the amount of revenue of each month. Jadi dia mau dapetin monthly revenue ya di sini. Atau kayak apa ya, profit gitulah. Nah, berarti di sini itu kita cari nih. Kalau dia mau dapetin revenue, otomatis dia butuh transaksi kan ya. Jadinya yang pasti
kita ada select from transaction header. Terus kasih alias aja, misalkan TH. Nah, terus kalau udah, kita join. Kan ceritanya itu kita mau cari tahu kita tuh profit berapa gitu, misalkan. Revenue stream-nya. Nah, caranya itu berarti kita butuh apa? Dapat header-nya, terus kita butuh tahu dia tuh belanja apa aja. Dalam kasus ini dia belanja ramen. Berarti dia beli ramen apa aja. Berarti kita butuh header sama ramen, dan di antara itu ada detail. Buat detail transaksinya, dia beli apa aja sih. Berarti kita join ke transaction detail, TD, on, TH titik, transaction ID, kita joinin dulu. Habis itu TD titik, transaction ID. Kalau udah, kita join lagi sama MS ramen, R, on, R titik, ramen ID, sama dengan TD titik, ramen ID. Ini paling kita .show aja. Nah, ini udah keluar ya. Mungkin kalau penampilannya rada jelek, digedein aja layarnya. Oke, jadi di sini udah keluar. Habis itu kita mau ngapain? Kita mau cari tahu profitnya. Nah, logikanya nih, kalau kita mau cari tahu profit, kita butuh kayak per transaksi itu dia belanja berapa banyak kan. Kayak di sini di detail itu kan dia ada, kayak dia beli ramen 1 itu dia beli 3. Otomatis kita, kalau kita mau cari tahu untung kita berapa, kita harus cari dari harganya dikali quantity yang dibeli dong. Nah, berarti di sini itu kita select aja si profitnya. Berarti sum dari price. Nah, price itu ada di mana? Itu ada di ramen price. Dikali quantity. Jadi di sini kita bakal tahu dia itu dapat uangnya berapa total secara keseluruhan. Nah, terus di sini itu ada beberapa clue lagi. Dia bilang show the amount of revenue for each month. Berarti kita mau cari tahu bulannya berapa dong. Nah, berarti kita butuh dapetin bulan di sini. Alias kita pakai month. Nah, bulannya ini bulan apa? Kita kan lagi ngomongin transaksi ya. Jadi yang pasti bulannya itu bulan transaksinya itu jalan. Berarti month transaction date. Terus jangan lupa dikasih nama si kolomnya as month. Terus yang di sini juga as profit. Oke. Nah, terus kalau udah, paling jangan lupa yang tadi ya. Kan kita mau ngitung si month per bulan itu dapat berapa uang. Berarti kita harus nge-group by berdasarkan month. Nah, jadi di sini langsung aja kita group by month, transaction, date. Kalau udah, coba kita jalanin lagi. Oh, ini group by. Nah, ini udah keluar ya. Kayak bulan 12 itu ada berapa uang. 1 beda berapa, kayak gitu. Nah, tapi di sini masih ada yang kurang. Jadi kan dia mintanya itu di tahun 2019. Berarti kita harus kasih where. Jadi where, buat cari tahun pakai year. Year, transaction date, sama dengan 2019. Kalau udah, jalanin lagi.
Nah, sekarang kalau misalnya udah, kita cek lagi nih. Dia ada minta show the month of for each month. Berarti udah nih, setiap bulan. Terus ketika tahunnya itu 2019, berarti udah. Nah, harusnya sih udah berarti ya, query-nya sampai sini aja. Terus kalau misalnya mau bagus, kayak biasa kan kalau misalnya di grafik-grafik itu per bulan dia ngurut dong dari satu. Kalau kayak ini kan query kita dia loncat-loncat ya. Jadi paling biar bagus aja kita order by si month punya transaction date. Atau kalau mau lebih singkat, kita bisa order by month. Jadi ini sih tergantung di beberapa bahasa pemrograman ya. Beberapa SQL juga. Kalau misalnya kayak yang pas kita di Hive Impala gitu kan, kita nggak bisa, kita kan bisa langsung aja nih group by month. Tapi kalau di SQL ini paling sama kayak SQL biasa, kita bisa nge-order by berdasarkan alias kita. Kayak gitu. Jadi ini tergantung di beberapa bahasa query aja sih. Oke, ini kalau udah query-nya udah selesai, terus sama kayak yang tadi, kita masukin ke dalam REST 2. Nah, kalau udah, di sini kita coba tampilin juga bisa, REST.show, terus misalkan kita mau lihat dalam bentuk pandas, itu pandas. Nah, kayak gini ya. Ini adalah profit yang dia dapatkan. Nah, habis itu, sekarang kita mau nge-plotting. Pakai line plot. Nah, caranya, ini paling kita bahas line plot sebentar ya. Misalkan di sini aku bikin ada plt.plot. Ini buat line plot agak beda dikit. Yang pertama itu kita masukin kayak list of yang baris ininya loh. Yang buat apa sih? Kayak profitnya lah. Kita bikin list, misalkan angka asal aja. Di sini aku bikin ada 6 buah. Atau frekuensi lah. Ini frekuensi. Jadi yang plt.plot itu isi frekuensi. Ibaratnya gitu. Nah, terus ada plt.xtix. Nah, xtix ini itu kita kasih range. Range itu misalkan range-nya 6. Terus kita koma. Nah, di sini itu adalah di bagian X-nya. Jadi kalau plt.plot itu bagian Y, sumbu Y. Kalau yang di plt.xtix itu sumbu X. Ya udah, kita masukin aja. Misalkan sumbu X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau udah, di sini kita kasih plt.title, misalkan, line plot, terus plt.xlabel, misalkan X, habis itu Y-label, Y. Terus kita show. Nah, udah ya. Kira-kira kayak gini nih line plot. Jadi, yang di sini itu, yang plt plot ini sumbu Y, frekuensi biasa. Terus yang di sini itu, yang di xtix itu sumbu X. Nah, list ini tuh menunjukkan kayak, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya itu, di bulan pertama itu dia frekuensinya 1. Di bulan kedua frekuensinya 6. Dan seterusnya. Nah, range ini itu bisa kalian ubah-ubah. Misalkan kalau aku bikin range-nya 10, ya dia tuh bakal jadi ada 10 garis, 10 titik. Tapi sisanya kosong, karena nggak kita isi. Kayak gitu. Ini buat range ya. Nah, paling
plotting udah yang buat line. Terus sekarang kita bikin ini ya. Jangan lupa kita jadiin data kita ke dalam bentuk panda. Biar bisa kita lakukan analisa. Jadi res2 sama dengan res2 dot to pandas. Nah, kalau udah, sekarang kita ini di copy aja. Paste ke bawah. Nah, buat yang pertama ini bakal kita isi apa? Frekuensinya dong. Berarti res2 punya apa? Tadi frekuensinya itu si profit. Ya kan ya? Berarti res2 punya profit. Nah, terus yang di sini itu apa? Yang di garis sini, yang buat sumbu X. Itu menunjukkan bulan. Jadi kita kasih aja res2 punya bulan. Atau di sini month. Nah, kalau udah, kita kasih title. Misalkan title-nya Monthly Revenue in 2019. Terus X label-nya itu month, Y-nya itu profit. Kalau udah, kita jalanin aja. Nah, jadinya kayak gini ya. Udah sama. Oh ya, paling buat range-nya, range-nya ini tuh sebenarnya kayak di sini tuh kan dia sampai 12 bulan ya. Sebenarnya bisa, kita barbarin aja, ketik 12. Nah, tapi nanti bakal agak jelek sih. Oh, jangan di tu panda lagi ya. Tadi ini errornya gara-gara ada tu panda lagi. Karena kita udah jadiin panda. Ini paling aku paste ke bawah, biar nggak jalanin tu panda lagi. Nah, di sini range-nya itu bisa sih, kita barbarin jadi 12. Tapi kan mungkin aja nih, pas kita ngelakuin query gitu, terus kita kan nggak tahu datanya berapa. Kalau datanya banyak banget. Jadi, sama aja nggak kayak range ini, itu isinya sama dengan panjang dari res2 punya month. Bisa juga kayak gini. Jadi nanti, berapapun panjang sumbu X, si range ini bakal ngikut. Len ini buat nyari panjang ya. Kalau kita bikin len doang, itu dia bakal keluar 12. Len dari month. Oke, paling buat line plot udah kayak gitu. Nah, sekarang kita mau yang C ya. C ini tampilkan 5 ramen style yang digunakan untuk membuat ramen menggunakan bar plot. Nah, paling kita bikin dulu query-nya. Spark.sql. Terus select bintang from. Yang pertama kan kita butuh ramen kan. Berarti from ms titik ramen. MS ramen. Terus R. Nah, abis itu di sini ada ngomongin ramen style. Ramen style itu di mana sih? Oh, ternyata satu ramen itu punya satu style. Dan satu style punya beberapa ramen. Lebih tepatnya, satu style dimiliki oleh beberapa ramen. Kayak gitu. Itu buat hubungan ramen sama ramen style. Dan di sini berarti kita harus nge-join mereka dong. Jadi join aja ms ramen style rs terus on r titik ramen style di sini ramen style ID. Nah, habis itu kita join lagi sama ini ramen style ID sama dengan rs titik ramen style ID ya. Nah, kalau udah di sini kita join lagi
si ramen style ini, coba perlu di-join nggak? Oh, harusnya udah nggak perlu kita lakuin join lagi ya. Soalnya mereka udah ke-join, ramen sama ramen style doang yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita .show aja. Oke, ini udah keluar ya. Terus kita mau cari tahu top 5 dari ramen style yang digunakan untuk membuat ramen. Ini mirip sama soal tadi sih. Berarti kita tampilin ramen style name. Nah, habis itu, koma, kita mau cari tahu berapa banyak ramen yang pakai. Berarti kita count R titik ramen ID aja. Intinya kita mau nge-count. Terus jangan lupa di group by. Group by ramen style name. Atau enggak gampangnya itu sih kayak semua kolom yang enggak kita agregat harus kita group by. Gampangnya sih kayak gitu. Nah, berarti ini udah ya. Terus jangan lupa dikasih alias nih. S ramen count. Nah, terus kalau udah kita diminta tampilin top 5 ya. Top 5 ramen style. Jadi kita order by ramen count descending terus di limit 5. Nah, udah kayak gini. Terus kalau udah, kita tinggal buat ke dalam bar plotnya ya. Nah, paling buat bar plot, sebentar.